Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah Muslimah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kami kembali menjumpai Anda dengan kisah-kisah muslimah inspiratif yang dapat menjadi manfaat dan inspirasi bagi Anda. Pada episode kali ini, kami akan memberikan kisah dua wanita yang hijrah dari jalan kehidupan sebelumnya yang jauh dari jalan yang lurus, kemudian mendapat hidayah dan menjadi muslimah yang menebarkan semangat untuk menjadi hamba Allah yang penuh keberkahan. Muslimah pertama adalah Febrianti Almira, gadis remaja yang kehidupan masa lalunya hanya berfokus pada kesenangan, hura-hura, dan karir, namun jauh dari agama. Lalu muslimah kedua adalah Feby, seorang wanita muda yang sempat terjatuh ke jurang kehidupan malam yang amat jauh dari Allah. Baik Febrianti dan Feby sekarang sudah menjadi wanita muslimah yang menebarkan semangat untuk berubah menjadi hamba Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan yang mereka tempuh untuk bisa menunjukkan jati diri mereka tidaklah mudah, penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Berikut kita saksikan kisahnya. Membawa kehidupan masa remaja yang masih mencari jati diri untuk beranjak dewasa seringkali membuat seseorang terjebak dalam kehidupan dunia yang fana dan sementara. Saat-saat itulah syaitan dan golongannya berusaha untuk menjerat manusia, menjadikan sebagai teman mereka di hari pembalasan kelak. Seperti dalam firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Aku akan menyesatkan mereka semua." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Na'udzubillah min zalik. Kesenangan dunia seringkali menyesatkan. Kesenangan yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Kesenangan yang diciptakan untuk melalaikan manusia, membuatnya menjauh dari Allah Jalla Jalaluh. Kota Bandung, seperti juga kota besar lainnya di Indonesia, penuh dengan hingar-bingar dunia hiburan. Menggoda pria dan wanita untuk datang menunjukkan eksistensi mereka dalam dunia pergaulan. Salah satu remaja yang sempat terjebak dalam pergaulan remaja itu adalah Febrianti Almira. Dahulu di satu masa, gadis berusia 22 tahun ini pernah mencicipi semua aktivitas demi menunjukkan identitas dirinya. Demi diakui teman-temannya sebagai remaja gaul yang tak ketinggalan zaman. Sebagian usia masa sekolah hingga masa universitas dihabiskan untuk beraksi di tengah glamor dan tren. Menjadi penyanyi kafe, penyiar radio, bahkan dancer pun sempat ia jalani agar dirinya mendapat pengakuan sebagai gadis serba bisa dan berbakat. Kesuksesan dunia menghampiri sesuai dengan keinginan dan daya upayanya. Lulus dari Fakultas Ekonomi, ia diterima bekerja di bagian pemasaran. Lalu peran pegawai bergeser sampai ia mendirikan bisnis kuliner. Semua berjalan baik dan sukses, menambah pundi-pundi penghasilan tambahan baginya dan sebagian disisihkan untuk kedua orang tuanya. Ketika seorang anak pertama melihat satu kondisi keluarga kan suka ada panggilan untuk membantu. Nah, akhirnya di situ saya berpikir kayaknya saya harus go extra mile atau kerja keras untuk bantuin keluarga. Di situ saya baru mikir, saya udah mulai mau berpikir ngebantuin keuangan keluarga. Tapi jangan sampai sumber keuangan keluarga ini adalah sesuatu yang negatif. Di situ saya mikir, berarti saya harus berbenah gitu. Febri pun menjalani berbagai aktivitasnya dengan penuh keyakinan bahwa kesuksesan telah diraih dan keberhasilannya telah diakui oleh berbagai pihak. Namun sayang, ia lupa akan adanya peran serta dari Sang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla dalam mengatur kehidupan manusia. Hingga pada tahun 2010, Allah memberinya pelajaran yang mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisnis kuliner yang dijalaninya pun mengalami kebangkrutan dan ditutup untuk selamanya. Selama beberapa hari, Febri yang merasa jatuh dan mengalami krisis kepercayaan diri, memilih untuk mengurung diri di dalam kamar, tak melakukan kegiatan apapun. Saat-saat seperti inilah syaitan dan golongannya melancarkan aksi untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan dan membuatnya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Namun Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Saat itulah hidayah datang kepada Febri dan memberikannya inspirasi untuk lebih bersuara melalui tulisan dalam sebuah blog. Dari isi curahan hatinya yang ia tuangkan dan sebarkan melalui blog pribadinya, banyak mengundang perhatian para wanita lainnya untuk berbagi cerita bersama. Saat itulah ia membaca beberapa curahan hati para pembaca blognya dan merasa bahwa ujian yang sedang menimpanya belumlah seberat yang dialami oleh orang lain. Ujian yang paling terberat bagi Febri adalah saat ia akan melakukan seminar dan berbagi kisah. Tiba-tiba ia kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan suaranya. Aneh ya, goib gitu, tapi terjadi. Di situ ini dramatisnya adalah saya ngutuk keadaan untuk yang kedua kalinya. Apa maksudnya ini? Kok saya dikasih satu kesempatan berbagi melalui tulisan tentang titik balik, tapi Allah kasih saya jatuh lagi. Disinilah Febrianti atau yang disapa Pepel memilih untuk berhijrah dari dunia yang sebelumnya ia pilih, namun jauh dari Allah, menuju jalan baru yang penuh dengan curahan kasih dari Allah Azza wa Jalla. Disinilah ia tergerak untuk membuat sebuah komunitas sebagai wujud syukur atas kesempatan yang Allah berikan untuk dirinya berhijrah. Pertengahan tahun 2012, ia membentuk Great Muslimah, sebuah komunitas yang menjadi wadah pengembangan diri para muslimah hijrah. Dengan mengusung tagline syar'i, berprestasi, menginspirasi, diharap dapat menyeimbangkan 3 fokus kehidupan para anggota komunitas Great Muslimah, yaitu Allah, diri sendiri, dan orang lain. Masya Allah, Febri merasa dirinya membentuk komunitas Great Muslimah atas dasar kebutuhan dirinya untuk mendapatkan lingkungan yang sejalan, yaitu lingkungan muslimah hijrah. Febri berharap melalui komunitas yang dibentuknya dapat terbentuk sebuah lingkungan para perempuan dengan masa lalu yang beragam, sehingga dapat saling mendukung, mengingatkan, menguatkan, dan juga menasehati. Beberapa waktu yang lalu, komunitas ini berhasil menyelenggarakan pertunjukan teater musikal berjudul Move Up. Kru dan pemain yang terdiri dari 150 wanita hijrah berhasil membuat penonton terhibur dan juga termotivasi untuk ikut berhijrah. Selain aktif dalam komunitas Great Muslimah, Febri pun aktif dalam menulis artikel dan berhasil meluncurkan sebuah buku yang diberi judul Be a Great Muslimah. Beberapa ulasan media menyebutkan bukunya menjadi gebrakan yang membuka mata masyarakat bahwa muslimah energik dan kreatif seperti dirinya itu ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Hijrahnya Febrianti Almira yang mengubah kebiasaan hura-hura menjadi takwa, mengubah perilaku maksiat menjadi taat, mengubah orientasi dunia menjadi dunia akhirat, menjadikan berkah baginya. Ia yang pernah kehilangan arah dan pernah berada di jurang kegelapan hingga nyaris putus asa sebab tak merasakan cahaya, nyatanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk para muslimah se-Indonesia, ketahuilah sesungguhnya jalan hijrah tidak lebih mudah, tapi pasti lebih berkah. Allah selalu bersama umatnya yang membutuhkannya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Tak beda jauh dengan Febrianti Almira, inilah kisah Febri Febriani, gadis yang pernah terjun dalam dunia gelap menuju dunia terang dalam dekapan Allah Azza wa Jalla.
Pergaulan masyarakat perkotaan yang semakin bebas dan tak terkendali membuat sebagian masyarakatnya menjadi gelap mata dan rela berbuat apapun untuk bisa menikmati kesenangan dunia. Kehidupan malam yang syarat akan dunia gemerlap tentu menjadikan manusia lupa akan Allah, dan disinilah syaitan dan jin zalim beraksi untuk menyesatkan manusia untuk menjadi pengikutnya hingga hari akhir kelak. Salah satu yang menjadi hamba Allah yang tersesat ke jalan yang salah dan dihancurkan perlahan namun dibantu oleh Allah melalui hidayahnya adalah Feby Febriani. Wanita 29 tahun ini sempat terjebak ke dalam dunia malam yang dekat dengan kemaksiatan. Jelas membuatnya jauh dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Hura-hura dan kesenangan sesaat yang diberikan oleh kehidupan malam tak membuat Feby menyesali jalan hidup pilihannya. Jalan gelap dalam penguasaan setan, namun justru membuatnya tergoda semakin dekat dan mendalami dunia yang hanya sementara ini. Orang-orang yang seperti itu tuh, ya termasuk saya, orang-orang yang nggak tahu hidupnya tuh ada Allahnya atau enggak gitu. Ya meskipun sebetulnya pada saat itu saya tahu apa yang benar, tapi kan karena sayanya menutup diri, sayanya menutup hati, pendengaran, penglihatan dan hati saya, ya betul-betul sama Allah dibutain aja. Feby yang semakin gelap mata dijerat oleh tipu daya syaitan dengan semakin membuatnya terbius, bahkan tergoda untuk menjurus ke dunia prostitusi. Ya, Feby tergoda akan banyaknya uang dan gelimbang harta yang dijanjikan oleh bisnis haram ini. Uang dan harta yang dihasilkan oleh usaha yang diharamkan oleh Allah ini membuat Feby semakin kaya dan diakui oleh teman-temannya sebagai wanita muda yang sukses. Hal inilah yang membuat dirinya semakin jatuh ke dalam tipu daya syaitan. Pergaulan Feby yang semakin salah arah menuntun dirinya untuk berbuat hal yang semakin dilarang, bahkan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Cara mendatangkan kekayaan yang dilakukan oleh Feby mengundang keinginan teman-temannya untuk bergabung dalam usaha haram tersebut. Akhirnya, Feby pun beralih profesi menjadi seorang perantara laki-laki hidung belang yang menginginkan perzinahan dengan wanita yang bukan pasangannya melalui jasa Feby. Yuk kita sama-sama kita dugem, dan dari dugem itu lu punya apa yang bisa lu jual gitu. Dan ya akhirnya kan mereka sendiri mendapatkan profit, dan termasuk saya pun mendapatkan profit dari mengkoordinir mereka. Dari sini syaitan semakin membutakan mata dan juga menutup pintu hatinya. Feby semakin jauh dan tidak merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang penuh dengan kesesatan. Jalan yang justru membuatnya terjerumus ke dalam api neraka bersama dengan syaitan kelak. Allah Ta'ala telah memperingatkan manusia untuk selalu berlindung dari godaan syaitan seperti dalam firman-Nya di surat Al-Fusilat. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Fusilat ayat 36. Kekayaan yang semakin membuat Feby lupa segalanya, bahkan lupa akan kewajibannya sebagai hamba Allah untuk selalu beribadah di jalan Allah. Hingga tibalah masa di mana ia ditegur oleh Allah dengan berbagai cobaan yang datang silih berganti. Kekayaan yang ia kumpulkan dengan cara yang haram sedikit demi sedikit hilang, bahkan lenyap tak berbekas, dan membuatnya jatuh miskin. Ketenarannya di dunia malam pun hilang seketika, dan membuatnya dijauhi bahkan dibenci oleh teman, sahabat, kerabat, bahkan keluarganya sendiri. Beberapa teman yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan dan tempat berbagi suka duka di dunia malam pun memilih untuk bertaubat dan berhijrah, meninggalkan bahkan tak mau mengenal Feby lagi. Pertaubatan beberapa temannya membuat Feby membenci orang-orang yang bertaubat, bahkan sempat ia membenci wanita muslimah yang memilih jalan Allah. Dalam kehidupan berkeluarga pun, Feby dirundung masalah. Ia selalu cekcok dengan sang suami. Pertengkaran menjadi kebiasaan yang terjadi dalam kediaman Feby.
Dalam kesendirian dan keterpurukannya, ia mendapat cobaan sekaligus teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia sedang mengandung, Allah mengambil anak yang sedang dalam kandungannya. Feby pun semakin terpuruk dalam kesedihan, dan lagi-lagi syaitan mencoba untuk menguasai dirinya untuk kembali ke jalan yang salah dan menyesatkan. Namun, kali ini hidayah Allah telah sampai pada diri Feby dan membuatnya ingin bertaubat kembali ke jalan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pilihan hidup Feby untuk bertaubat menjadi bahan gunjingan di sekitar teman-temannya karena ia dinilai sebagai wanita yang tak mengenal agama dan justru cocok dengan kehidupan malam yang penuh dengan kemaksiatan seperti yang ia jalani dulu. Hal ini membuat dirinya semakin terpuruk karena ia tak tahu harus kemana ia berbagi cerita tentang masalah yang sedang ia alami. Bantuan Allah pun datang. Suatu ketika ia mendengar ada sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi wanita berhijrah seperti dirinya. Ia pun memutuskan untuk ikut bergabung. Ia pun berbagi cerita dengan sang pendiri komunitas yang diberi nama Great Muslimah, yaitu Febrianti Almira. Feby pun merasakan sebuah kecocokan dan ketenangan saat ia bergabung dengan komunitas ini. Dan ia pun menemui jalan hidupnya sebagai seorang muslimah. Hijrahnya Feby membuka pintu rizki yang halal bagi ia dan keluarga. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi para wanita hijrah lainnya. Ia pun dipercaya menjadi sekretaris di komunitas Great Muslimah. Dalam menjalani kehidupannya yang telah hijrah ini, ia selalu aktif menjadi penggiat untuk menggalakkan dan menebarkan semangat berhijrah bagi wanita lainnya agar tak salah dalam melangkah seperti yang ia lakukan dahulu. Allah tiada henti-hentinya memberikan keberkahan dan kemudahan bagi para umatnya yang telah menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya, termasuk kepada Feby. Dulu ia tak memiliki teman dalam bergaul. Saat ini, semua anggota komunitas Great Muslimah yang tersebar di seluruh penjuru tanah air menjadi sahabatnya dalam berbagi kisah. Feby pun saat ini mulai diberikan pintu rezeki yang halal dan diberkahi oleh Allah melalui bergabungnya ia dengan salah satu grup band di kota Bandung. Ia dan grup bandnya sering mengisi acara hiburan di kota Bandung dan beberapa kota besar lainnya. Hidayah Allah selalu datang saat hambanya membutuhkan, dan Allah Ta'ala tak pernah meninggalkan hambanya saat susah maupun senang. Teman-teman saya pun yang sebetulnya dalam diri mereka ingin berbenah, mereka tidak usah takut untuk kemudian mulai melangkah, gitu. mulai berbenah dari sekarang. Saya pun bisa yang sebetulnya masa lalunya lebih buruk daripada mereka, apalagi mereka. Ya mudah-mudahan di luar sana pun banyak yang ketika mereka punya keinginan berubahlah dari sekarang. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 3 hingga 5. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Quran Surat Ad-Duha ayat 3-5. Demikian kisah inspiratif dari Muslimah Febrianti Almira dan Feby Febriani. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Pelajaran bahwa Allah akan menguji keimanan hambanya terjadi pada Febri yang tengah di atas puncak kesuksesan. Hidayah Allah Azza wa Jalla membuka pemikiran Febri yang demikian liberal terhadap dunia dan mengubah dirinya menjadi jauh lebih dekat dengan jalan Allah. Dengan komunitas yang dibangunnya, Febri terbukti telah banyak membantu banyak muslimah untuk ikut berhijrah. Demikian juga dengan Feby Febriani, seorang muslimah yang berhasil hijrah dan bergabung dengan komunitas muslimah di Bandung. Semoga membawa manfaat bagi setiap muslimah. Berkah Allah untuk kita semua. Demikian episode Hasanah Muslimah. Mohon maaf bila ada salah kata dalam episode ini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat.
Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.